Nama saya Regina Sergina, NIM 1931 Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dengan bunyi pertanyaan. Sebutkan 3 bagian dari tubuh serangga. Yang pertama ada kepala, yang kedua dada, yang ketiga perut. Nah, kepala mempunyai sepasang antena, dada mempunyai 3 pasang tungkai dan 1-2 pasang sayap atau 3 sayap. Yang kedua ada kepala. Nah, kepala merupakan bangunan anterior yang menyerupai kapsul. Nah, pada kepala serangga terdapat mata, antena, dan alat mulut. Nah, bentuk kepala serangga bervariasi berkaitan erat dengan bagaimana serangga makan. Nah, serangga dengan alat mulut bangunannya secara normal memiliki kepala yang besar, lurus ke arah bawah. Nah, serangga dapat dengan alat mulut pengucuk, pengisap mempunyai kepala yang kecil. Nah, sebagainya. Yang kedua ada toraks atau dada. Nah, toraks ini merupakan bagian tubuh serangga. Dia terdiri dari 3 bagian juga, ada protoraks, ada frontotum, dan ada mestoraks. Nah, yang berikut abdomen. Nah, abdomen merupakan bagian postur tubuh serangga. Abdomen serangga secara umum terdiri atas 11 ruas yang agak sama, dengan ruas yang paling akhir membentuk alat-alat tubuh. Pada serangga baik jantan maupun betina, ruas abdomen yang paling akhir akan berubah bentuknya menjadi alat genitali. Pada beberapa spesies serangga, jenis kelamin dapat dibedakan berdasarkan struktur genitali luar. Yang nomor 2 ada ciri-ciri dari serangga. Yang pertama, tubuhnya dibagikan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan 2 perut. Yang kedua, alat mulutnya digunakan untuk menggigit, mengunyah, mengisap, dan menjilat. Yang ketiga, bentuk kakinya berubah sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, pada kepalanya terdapat 1 pasang mata faset atau majemuk, mata tunggal atau ocelus, dan 1 pasang antena yang digunakan sebagai alat peralat. Yang berikut adalah tempat hidupnya di darat dan di air tawar. Yang berikut sistem peredaran darah terbuka dan alat kelaminnya terpisah atau jantan dan betina, dan alat pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, rektum, dan serta anus. Nah, pada bagian mulut terdiri dari rahang belakang atau mandibula, rahang depan atau maksila, serta bibir atas atau labrum, dan bibir bawah atau labium, dan sistem pernapasannya itu dengan sistem trakea. Yang nomor 3, ekosistem. Nah, ekosistem sawah merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Keanekaragaman hayati seperti jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang ada dan berinteraksi dalam suatu ekosistem sawah sangat menentukan tingkat produktivitas pertanian. Nah, serangga sebagai salah satu komponen ekosistem sawah memiliki peranan penting dalam jaring makanan, yaitu sebagai herbivora, karnivora atau predator, dan parasitoid dan detritivora. Di dalam ekosistem sawah terdapat berbagai macam jenis serangga yang hidup dan tinggal di ekosistem sawah tersebut. Yang berikut ada manfaat pada serangga. Ada manfaat dan ada kerugian. Nah, manfaatnya yang pertama, lebah madu yang menghasilkan madu. Yang kedua, ulat sutra yang menghasilkan sutra sebagai bahan kain. Yang ketiga, serangga yang membantu penyembuhan bunga. Yang keempat, musuh alami hama atau serangga perusak tanaman. Yang kelima, pemakan detritus dan sampah dan sebagai makanan bagi makhluk lain. Sedangkan kerugian dari pada serangga ini, yang pertama, hama perusak dan pemakan tanaman pertanian. Yang kedua, pembawa atau vektor bagi berbagai penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Nah, yang nomor 5, kehidupan. Kehidupan di dunia sulit dibayangkan tanpa serangga. Nah, banyak ahli ekologi percaya bahwa kehidupan di dunia tidak akan bertahan tanpa serangga. Diperkirakan nilai ekonomi serangga lebih dari 100 miliar dolar US per tahun yang berasal dari jasa ekologi produk serangga dan biaya pengendalian hama. Sebagian produk tanaman yang dinikmati manusia merupakan hasil penyerbukan oleh serangga. Serangga merupakan
dan model dalam bioniferis dan biomimetitis di mana para insinyur belajar. Nah, yang nomor 6, musim hujan tiba, waktunya larung kawin dan buat keluarga baru. Ya, musim hujan memang identik dengan kedatangan larung yang kerap mengurumuni lampung. Kedatangannya tak lain untuk mencari pasangan dan membuat koloni baru. Larung datang dari koloni rayap yang sudah dewasa. Satu koloni diisi oleh satu keluarga yang terdiri dari individu yang hidup bersama. Mereka juga memiliki sepasang rayap reproduksi primer atau disebut ratu dan raja. Ada juga rayap produktif atau larong, rayap prajurit atau tentara, dan rayap pekerja. Artinya mungkin secara awam mereka menyebutnya sebagai kasta, tetapi secara saintifik mereka menyebut 12